Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nuralia dengan NIM 2025 0401 053 dari Fakultas Hukum. Hari ini kita bakal bahas harmoni hak dan kewajiban. Pertama, aku mau tanya, kalian pernah nggak sih perhatiin setiap hari kita menghabiskan berapa jam di media sosial? Mungkin berjam-jam kan? Di sana kita bebas banget buat posting foto, nulis pendapat, atau sekedar kasih komentar. Kita merasa punya hak penuh atas akun kita. Tapi pernah nggak kalian sadar bahwa di balik kebebasan itu ada sebuah kontrak tidak tertulis yang sering kita lupakan? Hari ini kita bakal bahas tentang harmoni hak dan kewajiban, khususnya dalam kasus yang paling dekat sama kita, yaitu cyberbullying. Kenapa sih tindakan sepele di kolom komentar itu bisa jadi masalah besar bagi negara kita? Dalam hukum kewarganegaraan, kita mengenal prinsip harmoni hak dan kewajiban. Artinya, negara menjamin hak kita, tapi di saat yang sama, kita punya kewajiban untuk tidak mengganggu hak orang lain. Contoh simpelnya, dalam pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak kita untuk berpendapat. Tapi ingat, ada pasal 28J ayat 1 yang bunyinya, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat. Jadi, kebebasan berekspresi itu bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Kebebasan kita berhenti saat orang lain untuk merasa aman dimulai. Itulah titik harmoni yang sering kita langgar. Nah, sekarang mari kita bedah kasus cyberbullying. Kenapa ini disebut pengingkaran kewajiban? Seseorang yang membuli orang lain di media sosial itu entah mengena fisik, menyebar fitnah, atau memprovokasi kebencian, sebenarnya sedang merampas hak orang lain untuk hidup tenang dan menikmati privasinya. Saat kita mengetik komentar jahat, kita secara sadar mengabaikan kewajiban moral dan hukum kita untuk menghormati kehormatan orang lain. Banyak yang berdalih seperti ini, ya kan ini akun aku, suka-suka aku dong. Nah, pola pikir inilah yang merusak harmoni, padahal ruang digital adalah ruang publik. Ketika kita tidak bisa menjaga etika di sana, kita sebenarnya sedang berkontribusi menciptakan lingkungan yang toksik yang pada akhirnya merugikan kita semua sebagai warga negara. Lalu, apa dampaknya kalau ini dibiarkan? Cyberbullying ini bisa bikin korbannya stres, depresi, sampai menarik diri dari lingkungan sosial. Ini adalah pelanggaran hak asasi yang nyata. Nah, solusinya gimana? Cek and recheck sebelum jempol kita menekan tombol pause. Coba tanyakan 3 hal kepada pikiran kalian. Apakah ini benar? Apakah ini perlu? Dan yang paling penting, apakah ini menghargai orang lain? Kalau jawabannya tidak, lebih baik berhenti. Kita sebagai generasi muda punya tanggung jawab untuk menjaga ruang digital kita tetap sehat. Ingat, harmoni bukan terjadi dengan sendirinya, tapi kita yang menciptakan lewat tindakan kecil kita sehari-hari. Jadilah warga negara yang bijak, yang tahu kapan harus bersuara dan kapan harus menghargai. Stop cyberbullying because our rights are limited by others' right. Sekian dari pembahasan dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.